Oke, selamat datang di video tutorial kali ini. Nah, di sini saya ingin membahas fitur-fitur yang ada di gudang dan di laporan. Pertama yaitu daftar opname. Nah, di sini bisa melihat semua barang yang ada di gudang dan juga bisa mengisi jumlah yang asli di gudang. Bila semisal jumlah stoknya 53, bisa dikurangi menjadi 50 dan berikan keterangan alasannya. Oke, selanjutnya kita buka dulu di bagian laporan. Lalu setelah itu kita buka saja laporan stok. Nah, oke, setelah kita membuka laporan stok, kita bisa mengklik cetak. Nah, maka akan muncul seperti di layar ini. Ini adalah riwayat bertambah dan berkurangnya stok. Oke, sudah cukup. Sekarang selanjutnya diperbaiki stok. Diperbaiki stok ini kurang lebih sama seperti daftar opname. Fiturnya yaitu untuk memperbaiki stok barang. Nah, apabila kita sudah mengisi semuanya, kita bisa klik simpan, maka otomatis stoknya bertambah. Dan selanjutnya yaitu daftar mutasi. Di sini masih kosong, berarti kita buka terlebih dahulu yaitu mutasi. Nah, di bagian faktur agar lebih cepat kita klik generate, lalu kita di kode produk kita kombinasikan FN plus F1, lalu pilih produknya. Nah, lalu kita klik di bagian tujuan itu, kita pilih yaitu cabang 2 atau cabang yang lainnya. Nah, apabila sudah, kita bisa klik simpan, lalu kita bisa saja mencetak surat jalan, maka akan muncul seperti di layar ini. Nah, apabila kita cek di bagian daftar mutasi, maka barang yang tadi sudah kita mutasi akan ada di daftar mutasi ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuka bagian laporan barang. Nah, ini ada yaitu stok 0, stok lebih dari, stok minimal, dan stok apapun itu yang ada di opsi. Nah, dan apabila kita klik cetak, maka akan muncul seperti di layar ini. Semua produk yang ada akan muncul. Oke, selanjutnya di sini adalah bila di bagian per di sini ada yaitu kategori, satuan, dan rak. Selanjutnya kita buka laporan barang plus harga dan kita klik cetak, maka akan muncul seperti di layar ini. Oke, dan selanjutnya di bagian laporan pelanggan. Di laporan pelanggan ada nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan piutang milik pelanggan tersebut. Dan di laporan supplier sama seperti laporan pelanggan, hanya saja di sini adalah nama suppliernya. Oke, kita tutup. Next, sekarang di laporan stok. Nah, ini adalah tempat untuk memantau riwayat pengurangan dan penambahan setiap stok atau berpindahnya produk. Dan apabila kita klik cetak, maka akan muncul seperti di layar ini. Oke, selanjutnya yaitu di bagian kartu stok. Nah, apabila kita klik cetak, maka akan muncul seperti di layar ini untuk melihat kartu stok satuan. Dan selanjutnya di sini adalah laporan teknisi.
semua teknisi yang ada dan pendapatannya, alamat, dan nomor telepon ada di laporan teknisi. Dan selanjutnya yaitu laporan mutasi. Di laporan mutasi kita bisa memantau perpindahan dari setiap produk. Nah, selanjutnya yaitu laporan penjualan kita untuk melihat riwayat penjualan di setiap tanggal atau apapun itu. Di metode kita bisa memilih semua atau metode hutang. Dan juga di sini kita bisa memilih per pelanggan, per barang, atau apapun itu. Dan di bagian cabang juga bisa pilih semua atau cabang kedua atau utama. Dan selanjutnya yaitu adalah laporan pembelian. Nah, di sini hampir sama seperti laporan penjualan untuk memantau riwayat pembelian yang ada di hari sebelumnya atau di tanggal berapapun itu. Nah, oke, sudah cukup. Selanjutnya di sini adalah laporan pendapatan untuk melihat pendapatan kita untuk setiap penjualan yang berhasil. Nah, selanjutnya di sini adalah laporan terlaris untuk melihat produk yang sering terjual. Dan selanjutnya yaitu laporan pajak. Di sini untuk melihat penjualan produk yang memiliki pajak itu berapa. Dan selanjutnya yaitu laporan keuntungan pembelian. Di sini untuk melihat seberapa untung pada setiap pembelian yang kita lakukan. Dan next yaitu adalah laporan retur jual, yaitu pengembalian barang dari pelanggan. Dan selanjutnya yaitu adalah retur beli. Nah, di sini untuk melihat pengembalian barang yang sudah kita beli. Oke, next yaitu selanjutnya adalah laporan laba. Selanjutnya yaitu laporan hutang atau laporan piutang pelanggan. Nah, di sini untuk melihat hutang dari semua pelanggan. Dan next selanjutnya yaitu laporan piutang supplier untuk melihat hutang kita kepada supplier. Oke, selanjutnya yaitu di sini laporan biaya piutang adalah untuk rincian pembayaran hutang. Dan selanjutnya laporan bayar hutang pelanggan sama seperti sebelumnya untuk melihat rincian pembayaran hutang. Nah, selanjutnya di sini adalah laporan history service. Nah, di bagian laporan history service untuk melihat riwayat service yang sudah dilakukan. Lalu di sini selanjutnya adalah laporan laba teknisi untuk melihat laba dari setiap teknisi. Lalu selanjutnya di sini adalah laporan aset untuk melihat aset dari setiap produk.
Lalu di sini adalah laporan opname, melihat riwayat opname yang sudah dilakukan sebelumnya di gudang. Next adalah laporan servis pelanggan untuk melihat riwayat servis setiap pelanggan. Dan selanjutnya yaitu adalah log aktivitas atau laporan aktivitas dari setiap pekerja kita. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial kali ini dan semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates, and they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way, 'cause I can see it.